Di sebuah kampung bernama Balas Krumpik, ada sebuah rumah tua yang pernah dipenuhi aroma masakan ibu yang penuh kasih. Namun, setelah kematian Sulastri, sang ibu, rumah itu tak lagi sama. Malam-malam sunyi berubah mencekam, karena dari dapur yang gelap, sering terdengar suara sendok, panci, dan langkah kaki seorang perempuan. Semua warga tahu, Sulastri sudah lama dikubur. Lalu, siapa yang sebenarnya memasak di dapur itu? Kampung Balas Krumpik adalah sebuah desa kecil yang sunyi di pinggiran kota. Suasananya tenang dengan hamparan sawah luas dan jalan-jalan kecil yang sepi di malam hari. Di salah satu sudut kampung itu berdiri sebuah rumah sederhana milik keluarga Sulastri. Rumah itu sudah cukup lama dikenal warga karena dulu sering menjadi tempat keluar masuk para pelanggan catering yang dikelola Sulastri. Sulastri adalah sosok ibu yang ramah dan pandai memasak. Hampir setiap acara hajatan di kampung maupun luar kampung sering memesan masakan darinya. Baunya masakannya bahkan sering menyebar ke tetangga, membuat siapa saja yang lewat tergoda untuk mencicipi. Namun, kebahagiaan itu berubah 2 tahun lalu ketika ia jatuh sakit. Penyakit yang tidak pernah jelas benar penyebabnya membuat tubuhnya melemah. Sejak itu, catering berhenti total. Panci-panci besar, dandang, wajan, dan peralatan masak lain dibiarkan menumpuk berdebu di dapur. Sulastri tinggal bersama 2 anaknya. Ridwan, pemuda berusia 25 tahun yang bekerja di bengkel motor, dan Vanes, adik perempuannya yang baru 20 tahun, bekerja di sebuah toko pakaian di kota. Sejak ibu mereka sakit, Ridwan dan Vanes bergantian merawatnya. Meski begitu, penyakit Sulastri semakin parah dari hari ke hari. "Bang, ibu tadi siang nggak mau makan lagi," kata Vanes suatu sore. Wajahnya terlihat cemas. Ridwan yang baru pulang kerja hanya mengangguk, duduk di kursi ruang tamu dengan wajah muram. "Aku tahu, Nes. Aku juga sudah coba bujuk, tapi ibu makin lemah." Malam itu, rumah terasa hening. Angin berhembus lewat jendela, membuat tirai tipis bergoyang pelan. Suara batuk ibu terdengar sesekali dari dalam kamar. Meski Vanes berusaha kuat, matanya sering basah ketika mendengar ibunya mengerang kesakitan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan berat. Para tetangga sering datang menjenguk. Ada yang membawa makanan, ada pula yang hanya ingin menemani. Namun, dalam hati mereka tahu, usia Sulastri tak akan lama lagi. Hingga suatu malam yang dingin, tepat setelah azan Isya, suara tangisan terdengar dari rumah itu. Sulastri menghembuskan napas terakhirnya dengan Ridwan dan Vanes di sisinya. "Bang, ibu sudah nggak ada." Vanes memeluk tubuh kakaknya erat, menangis sejadi-jadinya. Ridwan hanya bisa menggenggam tangan ibunya yang dingin, air matanya jatuh deras. Keesokan harinya, warga kampung Balas Krumpik ramai berdatangan membantu proses pemakaman. Tanah merah ditimbun, doa-doa dipanjatkan. Ridwan dan Vanes menatap pusara sederhana itu dengan mata sembab. Kini hanya tinggal mereka berdua yang mengisi rumah yang pernah begitu ramai dengan aktivitas memasak itu. Rumah terasa kosong. Setiap sudut ruangan menyimpan kenangan. Bau rempah yang dulu menguar, suara ibu memanggil ketika masakan matang, dan denting sendok yang beradu dengan panci. Semua itu kini hanya tinggal ingatan. Namun, Ridwan dan Vanes tidak pernah menduga bahwa kepergian ibu mereka bukanlah akhir dari kisah. Justru, sejak malam ke-7, setelah pemakaman, sesuatu yang ganjil mulai muncul. Sesuatu yang menyeramkan dan akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam ke-7
Setelah pemakaman Sulastri menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan Ridwan dan Vanes. Sejak pagi, rumah itu sudah ramai dengan tetangga dan kerabat yang datang untuk menghadiri tahlilan. Doa-doa dilantunkan, ayat-ayat suci memenuhi udara. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang menggantung di rumah tersebut, sebuah rasa dingin yang tidak biasa. Ridwan duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat letih. Vanes di sampingnya sesekali menunduk, berusaha menahan tangis ketika melihat sajian doa yang selalu dulu disiapkan oleh ibunya, kini harus dibuat orang lain. Setelah acara selesai dan para tamu pulang, rumah kembali sepi. "Bang," suara Vanes pelan memecah keheningan. "Apa, Nes?" Ridwan menoleh. "Sejak ibu nggak ada, aku merasa rumah ini beda. Kayak dingin, kayak kosong, tapi kadang justru kayak ada yang memperhatikan." Ridwan menarik napas panjang. "Itu cuma perasaanmu. Kita baru kehilangan ibu. Wajar kalau merasa begitu." Malam itu mereka tidur di ruang tengah. Lampu menyala redup. Angin dari celah jendela membawa suara serangga malam. Namun, sekitar pukul 12 lewat, Ridwan terbangun. Ia mendengar suara samar, seperti sesuatu yang jatuh dari arah kamar ibunya. Krek, dum. Ridwan menahan napas. Ia bangkit perlahan, mendengarkan lebih seksama. Suara itu bukan hanya sekali, ada langkah pelan, berderit di lantai kayu. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke Vanes yang masih tidur, lalu berdiri mendekati kamar ibu. Pintu kamar tertutup, tapi jelas terdengar ada sesuatu dari dalam, seperti lemari yang terbuka, lalu ditutup lagi. Lalu, suara seperti batuk pelan, sangat mirip dengan suara batuk ibunya dulu. Ridwan mundur 2 langkah, wajahnya pucat. Tidak mungkin, ibu sudah meninggal. Mustahil. Ia kembali ke ruang tengah dan berusaha tidur, tapi matanya tak bisa terpejam. Hingga akhirnya, menjelang subuh, ia mendengar lagi suara dari dapur. Kali ini jelas, kling, kleng, kling, seperti sendok yang beradu dengan piring. Ridwan tertegun. Ia berpikir mungkin Vanes sudah bangun lebih awal. Namun saat ia menoleh, Vanes masih terlelap di sampingnya. Hari itu, Ridwan tak berani menceritakan apapun. Tapi malam berikutnya, giliran Vanes yang mendengar. Ia sedang menonton televisi ketika tiba-tiba layar TV menyala sendiri. Padahal remote ada di meja, tak tersentuh. Layar berkelip sebentar, lalu muncul saluran kosong penuh bintik putih. "Nggak mungkin. Tadi kan sudah aku matikan," bisik Vanes gemetar. Ia buru-buru memencet remote untuk mematikan TV, namun alat itu seolah tak berfungsi. Baru setelah beberapa detik, TV padam dengan sendirinya. Vanes menatap Ridwan dengan wajah pucat. "Bang, ada yang aneh." Ridwan terdiam, mencoba tenang. "Aku juga dengar sesuatu kemarin malam, dari kamar ibu dan dapur." Hari-hari setelah itu menjadi semakin berat. Ridwan dan Vanes sama-sama sering mendengar suara aneh. Kadang terdengar sendok jatuh, kadang suara kursi digeser, bahkan suara langkah seseorang yang jelas-jelas bukan mereka. Puncaknya terjadi di malam ke-9 setelah pemakaman. Saat itu, Ridwan sedang membereskan pakaian kerja ketika tiba-tiba terdengar suara panci berguling dari dapur. Ia terkejut dan berlari ke arah suara. Vanes menyusul dari belakang. Begitu sampai, mereka melihat panci besar bekas catering ibu terguling di lantai. Padahal mereka ingat, betul tadi, panci itu disimpan rapi di rak dapur. Ruangan itu juga terasa aneh, seolah lebih dingin dari biasanya. "Bang," suara Vanes bergetar. "Kamu yakin ini bukan ulah kucing atau tikus?" Ridwan menelan ludah. "Nes, panci sebesar ini nggak mungkin bisa jatuh begitu saja. Apalagi kalau cuma tikus, mereka saling berpandangan." Hening. Lalu dari arah kamar ibu terdengar suara. "Wan, Nes, sudah makan belum?" Suara itu lembut, jelas,
Persis suara ibu mereka. Vanes menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata langsung menetes. Itu suara ibu. Ridwan mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Nggak mungkin. Namun, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seolah dari ruang tengah. "Wan, Nes, ayo makan dulu. Ibu sudah masak." Keduanya tak sanggup berkata apa-apa. Malam itu mereka tidak tidur sama sekali. Dan mulai saat itu, rumah di kampung Balas Krumpik tidak pernah sama lagi. Bukan hanya mereka berdua yang mendengar, tapi tetangga juga mulai menyadari ada hal janggal dari rumah itu. Rumah Ridwan dan Vanes di kampung Balas Krumpik makin lama makin menjadi bahan bisikan warga. Setelah malam-malam yang dipenuhi suara panci, sendok, dan panggilan suara ibu mereka yang seharusnya sudah tenang dikubur, kini giliran tetangga mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Malam itu, sekitar pukul 10, Bu Marni, tetangga yang rumahnya tepat di sebelah kanan rumah Ridwan, sedang menidurkan cucunya. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa aroma samar yang sangat ia kenal, bau bawang goreng dan tumisan cabai. "Loh, siapa yang masak malam-malam begini?" gumamnya sambil mengernyitkan dahi. Ia menutup jendela, tapi suara berisik dari dapur rumah Sulastri terus terdengar. Ada suara sendok beradu dengan wajan, suara pisau yang memotong sayur di talenan, bahkan kadang suara kompor seperti dinyalakan. Bu Marni mengira mungkin Ridwan atau Vanes yang sedang lapar lalu memasak. Namun suara itu terdengar lama, nyaris sampai tengah malam. Besok paginya, ketika bertemu Vanes yang baru pulang kerja dari toko, Bu Marni bertanya, "Nes, semalam kamu masak ya sampai tengah malam?" Baunya sampai ke rumahku. Vanes mengerutkan kening, wajahnya tampak bingung. "Saya semalam nggak di rumah, Bu. Pulang kerja langsung nginep di kos teman." "Loh, kok bau masakan?" Mendengar jawaban itu, bulu kuduk Bu Marni langsung berdiri. Kalau bukan Vanes, lalu siapa yang memasak semalam? Ia terdiam, wajahnya pucat. Tak hanya Bu Marni, malam berikutnya, Pak Sarwo, tetangga di belakang rumah, mengaku melihat sesuatu. Ia kebetulan keluar rumah sekitar jam 11 malam untuk memberi makan ayam. Dari jauh, ia melihat pintu dapur rumah Ridwan terbuka. Di sana, tampak sosok perempuan sedang berdiri di dekat meja dapur, seolah-olah tengah mengulek bumbu. Pak Sarwo mengira itu Vanes. Kasihan anak itu, pikirnya. Mungkin lapar, lalu masak tengah malam. Sosok itu terlihat membuka pintu dapur lebar-lebar, seakan ingin ada angin masuk. Namun keesokan paginya, saat bertemu Ridwan, Pak Sarwo berkata, "Wan, semalam adikmu masak ya, sampai pintu dapur dibuka segala." Aku lihat dari belakang Ridwan kaget. "Pak, semalam Vanes nginep di kos temannya. Rumah ini kosong, cuman aku aja. Tapi aku juga tidur di ruang tengah. Nggak masak, apalagi buka dapur." Pak Sarwo terdiam. Wajahnya langsung berubah, seakan baru sadar ada yang tidak beres. "Tapi, aku jelas lihat ada perempuan di dapurmu, Wan." Ridwan tercekat. Ingatan tentang suara ibunya memanggil malam itu kembali menghantui. Ia menatap dapurnya dengan rasa takut. Jangan-jangan yang dilihat Pak Sarwo. "Ibu?" Hari-hari berikutnya semakin penuh tanda tanya. Tetangga mulai sering bergosip di warung kopi, membicarakan suara-suara aneh dan sosok misterius di dapur rumah Ridwan. Ada yang yakin itu hanyalah bayangan. Ada pula yang berbisik bahwa roh Sulastri belum bisa pergi dengan tenang. Namun bagi Ridwan dan Vanes, semua ini bukan gosip. Mereka mengalaminya sendiri. Suatu malam, saat Ridwan baru saja mematikan televisi, ia mendengar suara kursi geser dari dapur. Ia menahan napas, mencoba meyakinkan dirinya itu hanya tikus. Tapi suara itu disusul bunyi sendok diaduk di gelas, kling kling kling,
seperti seseorang sedang membuat teh. Bang! Suara Vanes lirih memecah keheningan. Ia berdiri di dekat pintu ruang tengah dengan wajah pucat. "Kamu dengar nggak? Itu suara di dapur kan?" Ridwan mengangguk pelan, tubuhnya gemetar. "Iya, aku dengar." Keduanya saling berpandangan, tak berani bergerak. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Perlahan mereka berjalan ke arah dapur. Lampu di sana sudah menyala. Ketika sampai di depan pintu dapur, Ridwan membeku. Di meja kayu tua, tempat ibunya dulu biasa menyiapkan pesanan catering, tampak sesosok wanita duduk membelakangi mereka. Rambutnya tergerai panjang, mengenakan daster lusuh bermotif bunga, pakaian terakhir yang dikenakan Sulastri sebelum meninggal. Wanita itu tampak sibuk mengulek cabai dicobek. Gerakannya pelan, namun terdengar jelas suara cabai tergencet batu. Aroma pedas menusuk hidung, persis seperti saat ibunya masih sehat dan sedang memasak pesanan orang. "Ibu!" Suara Vanes nyaris tak terdengar. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Tiba-tiba, wanita itu berhenti mengulek. Tangannya kaku, lalu perlahan menoleh ke arah mereka. Wajahnya, ya Tuhan, wajah itu memang wajah ibu mereka. Tetapi pucat, matanya kosong, senyumnya kaku. Sesaat kemudian, wajah itu berubah. Bibirnya tersungging senyum lebar, terlalu lebar hingga terlihat mengerikan. Dari tenggorokannya keluar suara tawa lirih, pelan tapi membuat darah membeku. "Hahaha." Ridwan menarik tangan adiknya, berlari terbirit-birit ke ruang tengah. Ketika mereka menoleh lagi, sosok itu sudah menghilang. Dapur kembali kosong, hanya ada cobek, sendok, dan piring berserakan seolah habis dipakai. Malam itu, mereka tak berani tidur. Pintu rumah dikunci rapat, lampu dinyalakan semua. Namun rasa takut tetap menghantui. Kini, Ridwan dan Vanes yakin yang muncul di dapur itu bukanlah sekadar halusinasi. Itu adalah ibu mereka yang seharusnya sudah tenang di bawah tanah. Atau sesuatu yang menyerupai ibunya. Sejak kejadian malam itu, Ridwan dan Vanes tidak pernah lagi merasa tenang di rumah mereka di kampung Balas Krumpik. Dapur yang dulu menjadi pusat kebahagiaan keluarga kini justru menjadi sumber teror. Peralatan catering peninggalan Sulastri seperti memiliki nyawa, seolah mengingatkan mereka bahwa ibu masih ada di sana. Siang hari, rumah itu tampak biasa saja. Sinar matahari masuk melalui celah jendela. Suara ayam berkokok dan anak-anak kecil bermain di halaman tetangga terdengar jelas. Namun menjelang malam, hawa rumah berubah drastis. Udara terasa berat, dingin, dan sunyi. Suatu malam, sekitar pukul 10, Ridwan dan Vanes duduk di ruang tengah menonton televisi. Mereka sengaja menyalakan TV keras-keras agar suara aneh dari dapur tidak terdengar. Namun, tepat ketika jam dinding menunjukkan pukul 22.00, suara itu kembali muncul. Klang, kling, klang. Suara sendok beradu dengan piring. Lalu suara wajan dipindahkan. Ridwan mematikan TV, tubuhnya tegang. Vanes memandang kakaknya dengan mata membesar. "Bang, itu lagi," bisiknya. Ridwan menelan ludah. "Aku juga dengar. Seperti ada orang sedang masak." Keduanya saling pandang. Kali ini mereka sepakat untuk mencari tahu. Meski jantung berdegup kencang, mereka berjalan perlahan menuju dapur. Setiap langkah terdengar jelas di lantai kayu yang berderit pelan. Begitu sampai di depan pintu dapur, suara itu semakin jelas. Ada panci digeser, ada air mendidih seperti di dalam panci, bahkan terdengar suara pisau menghantam talenan. Ridwan menahan napas, lalu perlahan mendorong pintu dapur. Dan di sana mereka melihatnya. Sosok Sulastri, ibu mereka, berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya tampak sama persis seperti dulu. Daster bunga lusuh, rambut digelung seadanya.
Ia tampak sibuk mengaduk sesuatu di dalam panci besar. Asap mengepul, memenuhi dapur dengan aroma masakan yang begitu nyata. "Bu," suara Vanes bergetar, matanya berkaca-kaca. "Ibu?" Sulastri berhenti mengaduk. Tangannya terdiam. Perlahan, ia menoleh ke arah anak-anaknya. Wajah itu, wajah yang mereka rindukan, tapi kini tampak berbeda. Pucat, tanpa rona kehidupan. Matanya kosong, menatap tajam tanpa berkedip. Seketika, bibirnya perlahan tertarik ke atas, membentuk senyum lebar yang tidak wajar. "Wan." "Nes." Suara itu lirih, serak, namun jelas. "Ibu sudah masak, ayo makan." Ridwan mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Vanes sudah menangis tanpa suara, menutup mulutnya dengan tangan. Lalu, tanpa peringatan, sosok Sulastri tertawa. Tawa itu lirih pada awalnya, tapi semakin lama semakin keras, bergema memenuhi seluruh rumah. "Hahaha." Tawa itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Wajah Sulastri berubah mengerikan. Senyumnya melebar terlalu lebar. Matanya mendelik, lidahnya menjulur panjang, keluar dengan bercak hitam. Ridwan sontak menarik tangan Vanes. "Lari, Nes." Mereka berlari ke ruang tengah. Pintu dapur langsung ditutup keras-keras. Namun tawa itu masih terdengar dari balik pintu. Semakin lama, semakin nyaring, lalu mendadak hilang begitu saja. Sunyi. Ridwan dan Vanes berdiri terpaku, napas mereka terengah-engah. Keringat dingin bercucuran di pelipis. "Aku gak kuat lagi, Bang," ujar Vanes sambil menangis. "Itu jelas-jelas ibu." "Tapi bukan ibu." Aku takut. Ridwan menatap adiknya, wajahnya pucat. "Aku juga takut, Nes. Tapi kita harus tahu apa sebenarnya yang terjadi." Malam itu mereka tidak tidur sama sekali. Mereka duduk di ruang tengah, menyalakan lampu di setiap ruangan sambil berjaga. Namun ketakutan tidak berkurang sedikit pun. Keesokan harinya, Ridwan akhirnya memberanikan diri menceritakan kejadian itu kepada Pak RT dan seorang ustadz kampung bernama Ustadz Karim. "Pak Ustadz, saya dan adik saya sudah beberapa malam mendengar suara dari dapur. Bukan cuma suara, kami juga melihat sosok yang menyerupai ibu kami," kata Ridwan dengan wajah serius. Pak RT terkejut. "Astagfirullah, jadi benar kabar dari warga. Saya kira cuma gosip." Ustadz Karim mengangguk pelan, wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. "Wan, Nes, apa yang kalian lihat itu bukan ibu kalian. Orang yang sudah meninggal tidak akan kembali. Itu jin yang menyerupai. Dalam Islam disebut korin." Vanes menutup wajahnya dengan tangan. "Jadi, selama ini yang ada di dapur itu bukan ibu?" "Bukan," jawab Ustadz Karim tegas. "Jin bisa menyerupai orang yang sudah meninggal untuk menakut-nakuti manusia. Ia mungkin tertarik dengan rumah ini karena dulu penuh dengan aktivitas, penuh dengan doa, penuh dengan kehidupan. Sekarang rumah ini kosong dan lemah. Jin suka tempat seperti ini." Ridwan terdiam. Kata-kata itu menusuk. Ia tak pernah benar-benar percaya pada hal-hal gaib. Tapi setelah melihat sendiri, ia tak bisa menyangkal lagi. Malam itu, Ridwan dan Vanes mencoba tidur lebih awal. Namun, rasa takut terus menghantui. Dan benar saja, tepat pukul 12 malam, suara dari dapur kembali terdengar. Namun kali ini berbeda. Ketika Ridwan memberanikan diri mengintip, ia tidak melihat sosok apapun. Dapur kosong, tapi semua peralatan catering peninggalan ibunya sudah berantakan di lantai. Panci, sendok, piring, gelas, semuanya seolah dilempar ke sembarang arah. Ridwan terpaku, bulu kuduknya berdiri. Ia sadar, jin yang menyerupai ibunya kini semakin berani menunjukkan kekuatannya. Pagi setelah dapur berantakan, Ridwan dan Vanes sama-sama tidak berani masuk ke ruangan itu. Peralatan catering ibu mereka berserakan. Panci besar tergeletak miring, sendok dan piring pecah di lantai,
Bahkan dandang tua peninggalan ibu terbalik dengan sisa debu beterbangan. "Bang, ini sudah kelewatan. Aku nggak mau tinggal di rumah ini lagi," kata Vanes dengan suara bergetar. Ridwan menatap adiknya, mencoba tegar meski wajahnya pucat. "Nes, kita nggak bisa lari. Ini rumah kita. Tapi aku setuju, kita harus minta bantuan Ustadz Karim secepatnya." Siang itu, Ridwan mendatangi rumah Ustadz Karim yang letaknya tak jauh dari musolah kampung. Ustadz Karim menyambutnya dengan tenang. "Bagaimana, Wan?" "Semalam terjadi lagi." Ridwan mengangguk, wajahnya lelah. "Iya, Ustadz, tapi kali ini bukan cuma suara. Semua peralatan masak ibu berantakan. Seperti ada yang sengaja melemparnya." Ustadz Karim menghela napas panjang. "Itu berarti jin itu sudah semakin berani. Ia tidak hanya menampakkan diri, tapi juga mengganggu secara fisik. Ini bahaya kalau dibiarkan." "Ustadz, apa benar itu Korin ibu saya?" tanya Ridwan lirih. "Benar, Korin adalah jin yang mendampingi manusia sejak lahir. Setelah seseorang meninggal, Korin itu bisa saja menampakkan diri dengan menyerupai wajah orang yang sudah tiada. Tujuannya untuk menipu, menakuti, bahkan membuat orang terjerumus dalam keputusasaan." Ridwan menunduk, dadanya sesak. Bayangan wajah ibunya dengan senyum menyeramkan kembali terlintas. "Apa yang harus saya lakukan, Ustadz?" "Kalian jangan pernah menanggapi. Jangan pernah mengira itu benar-benar ibu kalian. Sebab jika jin itu merasa berhasil menipu, ia akan semakin sering muncul. Malam ini, aku akan datang ke rumahmu bersama beberapa jamaah. Kita akan membaca doa-doa agar rumah itu bersih." Ridwan merasa sedikit lega. Ia pulang dengan harapan, meski rasa takut masih membekas. Malam itu, sebelum kedatangan Ustadz Karim, suasana rumah kembali mencekam. Ridwan dan Vanes duduk di ruang tengah, menyalakan semua lampu. Jam dinding menunjukkan pukul 11:15. Awalnya sunyi, namun tak lama suara itu kembali. Dari dapur terdengar bunyi kursi ditarik dengan kasar. Lalu suara sendok berjatuhan. Kling, klang, brak. Vanes menjerit kecil, menutup telinganya. "Bang, itu lagi. Aku nggak mau lihat. Aku nggak mau." Ridwan menggenggam tangan adiknya. "Tenang, Nes. Bentar lagi Ustadz Karim datang." Tapi suara itu semakin jelas. Kali ini ada aroma yang menyeruak. Bau tumisan bawang merah dan cabai, persis seperti masakan ibu mereka. Aroma itu begitu nyata, membuat Vanes semakin histeris. "Bang, itu masakan ibu. Itu baunya sama persis." Ridwan mencoba tegar, meski bulu kuduknya berdiri. "Bukan ibu, Nes. Ingat kata Ustadz Karim. Itu bukan ibu." Tiba-tiba, pintu dapur berderit pelan, perlahan terbuka dengan sendirinya. Dari celah pintu, cahaya lampu dapur temaram terlihat. Sosok itu muncul lagi. Sulastri, atau lebih tepatnya, sosok yang menyerupai Sulastri. Ia keluar dari dapur dengan langkah pelan, masih mengenakan daster bunga lusuh. Tangannya membawa sendok kayu, matanya menatap lurus ke arah Ridwan dan Vanes. "Wan, Nes," suaranya lirih, serak tapi jelas. "Kenapa kalian belum makan? Ibu sudah masak untuk kalian." Vanes menangis keras. "Bang, itu ibu, itu ibu." Ridwan berusaha keras menahan tangis. Ia tahu itu bukan ibunya, tapi rasa rindu bercampur takut membuat hatinya hancur. Sosok itu semakin mendekat, langkahnya pelan, namun suara kakinya bergema di lantai. Senyumnya melebar, semakin lebar hingga terlihat menakutkan. Lalu tiba-tiba ia tertawa, tawa panjang yang melengking tinggi. "Hahaha." Ridwan segera menarik Vanes, memeluknya erat. Tubuh Vanes gemetar hebat, wajahnya basah air mata. Tiba-tiba, semua lampu rumah mati, gelap gulita. Tawa itu masih terdengar, semakin dekat, seakan mengelilingi mereka dari berbagai arah. "Bang, gelap. Aku nggak bisa lihat apa-apa," jerit Vanes.
Ridwan menggenggam adiknya erat-erat. "Tenang, tenang Nes, jangan lepaskan aku." Dalam kegelapan itu, piring dan gelas terdengar berjatuhan lagi. Ada suara kaca pecah, suara panci dilempar, bahkan suara sendok kayu dipukul keras-keras ke meja. Rumah itu benar-benar seperti medan perang. Saat Ridwan hampir kehilangan harapan, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu depan. "Assalamualaikum." Itu suara Ustadz Karim. Seketika, tawa menyeramkan itu berhenti. Semua suara piring dan panci juga lenyap. Hening, lampu rumah kembali menyala, seakan tidak pernah padam. Dapur terlihat berantakan, peralatan catering berserakan di lantai. Tapi, sosok ibu mereka sudah menghilang. Ustadz Karim masuk bersama 2 jamaah lain. Wajah mereka serius, membawa kitab kecil dan tasbih. Ia menatap Ridwan dan Vanes yang ketakutan. "Kalian berdua nggak apa-apa?" Ridwan menggeleng, matanya merah. "Ustadz, tadi dia muncul lagi. Dia bilang sudah masak untuk kami." Ustadz Karim menghela napas panjang. "Malam ini kita harus mulai. Jin ini sudah terlalu berani. Kalau dibiarkan, ia akan menguasai rumah ini." Ridwan dan Vanes saling berpandangan. Keduanya sadar, malam ini akan menjadi malam penentuan. Malam itu rumah Ridwan di kampung Balas Krumpik dipenuhi hawa mencekam. Ustadz Karim sudah datang bersama 2 jamaah, Pak Hasan dan Pak Rudi, untuk membantu mengusir jin yang selama ini mengganggu. Ridwan dan Vanes duduk di ruang tengah. Wajah mereka pucat, mata sembab karena kurang tidur. "Wan, Nes," ujar Ustadz Karim dengan suara tegas, "malam ini kalian harus kuat. Apa yang kalian dengar atau lihat, jangan ditanggapi. Cukup dengarkan doa dan tetap bersama kami." Ridwan mengangguk, meski tubuhnya gemetar. Vanes menggenggam tasbih kecil milik ibunya. Air mata berlinang di pipi. Ustadz Karim memulai dengan mengumandangkan doa. Suara ayat-ayat Al-Quran mengalun memenuhi ruangan. Pak Hasan dan Pak Rudi duduk bersila, ikut membaca zikir. Suasana rumah yang biasanya dipenuhi suara denting sendok kini berganti dengan lantunan ayat suci. Namun, tidak lama kemudian, angin dingin berhembus dari arah dapur. Lampu ruang tengah berkedip-kedip. Dari arah dapur terdengar suara panci beradu. Semakin lama, semakin keras. Clang, brak, kling. Vanes menutup telinganya. Tubuhnya bergetar. "Bang, mulai lagi." Ridwan memeluk adiknya erat-erat, mencoba tegar. "Tenang Nes, ada Ustadz." Ustadz Karim terus membaca ayat dengan suara lantang. Namun tiba-tiba, pintu dapur berderit pelan, perlahan terbuka sendiri. Dan di sana, berdirilah sosok yang selama ini menghantui mereka. Sulastri, atau lebih tepatnya, sosok menyerupai dirinya. Daster bunga lusuh, wajah pucat, mata kosong, namun bibirnya melengkung dalam senyum lebar yang tidak wajar. "Ibu sudah masak, ayo makan." Suaranya lirih, tapi bergema di seluruh ruangan. Vanes menjerit histeris. "Itu ibu bang, itu ibu." Ridwan menutup mata adiknya. "Jangan lihat, itu bukan ibu." Sosok itu melangkah maju, suara kakinya menghentak lantai. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. Tawa lirih keluar dari tenggorokannya, lalu berubah jadi tawa panjang yang melengking tinggi. Hahaha. Piring-piring di rak bergetar, kaca jendela berdentum, bahkan lampu-lampu berkedip tak karuan. Rumah itu seakan hendak runtuh. Namun Ustadz Karim tidak berhenti. Suaranya semakin keras, melantunkan ayat-ayat perlindungan. Pak Hasan dan Pak Rudi ikut memperkuat bacaan doa. Sosok menyerupai Sulastri itu mendekat ke tengah ruang. Wajahnya berubah semakin mengerikan. Matanya melotot, lidahnya panjang menjulur, wajahnya retak-retak seperti tanah kering. Tiba-tiba ia berteriak, suara melengking yang membuat telinga sakit. "Ini rumahku, aku tidak akan pergi." Ridwan hampir terhuyung. Vanes menjerit keras.
Namun Ustadz Karim berdiri, mengangkat tangannya, suaranya menggema. "Demi Allah yang Maha Kuasa, engkau bukan Sulastri. Kembalilah ke tempatmu. Jangan ganggu keluarga ini lagi." Seketika, sosok itu bergetar hebat. Tubuhnya menegang, lalu menjerit panjang. Tangan-tangannya bergerak liar, memukul meja, menjatuhkan kursi. Brak, brak. Lantunan doa semakin keras, semakin kuat. Sosok itu menutup telinganya, menjerit lagi. Dari matanya mengalir cairan hitam pekat, wajahnya makin berubah mengerikan. Lalu, dengan teriakan panjang terakhir, sosok itu lenyap, hilang begitu saja, meninggalkan bau anyir menusuk. Rumah mendadak hening. Hanya terdengar suara napas terengah-engah dari semua orang. Ridwan memeluk Vanes yang masih menangis hebat. "Sudah, Nes, sudah." Dia pergi. Ustadz Karim duduk, wajahnya serius tapi lega. "Insya Allah, jin itu sudah pergi. Tapi kalian harus tetap kuat. Jangan biarkan rumah ini kosong dari doa. Bacalah ayat-ayat setiap malam. Isi rumah ini dengan kebaikan. Jin seperti itu akan selalu mencari celah Ridwan mengangguk lemah." "Terima kasih, Ustadz. Kalau bukan karena Ustadz, mungkin kami sudah gila." Namun, malam itu belum sepenuhnya berakhir. Saat semua orang beristirahat, Ridwan masuk ke dapur untuk membereskan peralatan yang berantakan. Ia mengangkat panci besar, mengembalikan sendok ke rak, dan menyapu pecahan piring. Tiba-tiba, ia berhenti. Di atas meja kayu, ia melihat sesuatu. Sebuah piring berisi nasi goreng, masih hangat dengan bau yang sangat familiar. Nasi goreng itu persis seperti masakan ibu mereka dulu, lengkap dengan potongan telur dadar di atasnya. Ridwan terpaku, darahnya serasa berhenti mengalir. Piring itu mengepul, benar-benar nyata. Ia menelan ludah, tangannya gemetar. "Bang, ada apa?" tanya Vanes dari belakang. Ridwan menoleh, wajahnya pucat. "Nes, jangan lihat." Tapi Vanes sudah melihat. Matanya melebar, wajahnya seketika pucat pasi. Itu masakan ibu." Lampu dapur tiba-tiba berkedip, dan dari arah sudut ruangan terdengar suara lirih, suara yang sangat mereka kenal. "Wan, Nes, ayo makan dulu. Ibu sudah masak." Ridwan membeku. Vanes menutup mulutnya, menahan jerit. Malam itu mereka sadar, meski sosok menyeramkan itu sudah diusir, bayangan ibu mereka tidak akan pernah benar-benar pergi dari rumah itu. Sejak malam itu, Ridwan dan Vanes tak pernah lagi tenang tinggal di rumah peninggalan ibu mereka. Meski jin itu sudah diusir, suara panci beradu dan aroma masakan nasi goreng ibu masih sesekali muncul dari dapur. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apakah itu sekadar bayangan masa lalu atau ibu mereka benar-benar masih pulang hanya untuk memasak di tengah malam.